Pemirsa, diduga akibat arus pendek listrik, sebuah gudang minyak di Tanjung Mulia Hilir, Medan, Sumatera Utara terbakar. Api pun merambat ke rumah warga di sekitarnya. Kepulan asap hitam membumbung tinggi di Kelurahan Tanjung Mulia Hilir, Kecamatan Medan Deli, Kota Medan. Sebuah gudang yang dijadikan tempat penampungan minyak dan bengkel mobil dilalap si jago merah. Satu unit truk tangki berisi minyak jenis solar dan sejumlah drum minyak juga ikut terbakar. Bahkan warga sempat mendengar suara ledakan yang diduga dari dalam gudang. Petugas pemadam kebakaran dari UPT kawasan Industri Modern Medan tiba di lokasi kebakaran dan langsung memadamkan api hingga merambat ke selokan yang telah dipenuhi dengan minyak jenis solar. Dan lebih kurang 9 unit armada yang kami turunkan dan saat ini sedang melaksanakan. Yang terbakar apa nih, Pak? Sementara dari yang kita lihat langsung sebenarnya ini sepertinya ada gudang dan ada 2 atau lebih rumah warga yang terdampak. Total jumlah rumah warga sendiri berapa? Sementara yang terlihat hanya 2, jadi satu yang terbakar hampir seluruhnya, yang sebagian hanya kebakaran kecil. Sumber api dari mana? Dari gudang, Pak? Masih dalam penyelidikan, nanti akan ada tim spesifikasi. Api berasal dari rumah Sakri yang juga pemilik gudang minyak dan bengkel hingga merambat ke rumah warga yang berdekatan. Saat terbakar rumah 2 ya. Rumah 2 sama pagar lah, pagar tembok itu aja, tembok gudang. Di belakang gudang ada belakang? Gudang ada. Berarti gudang sama 3 berlian ini. 3 berlian tapi nggak kena, cuma kena pohonnya aja dia. Kena pohonnya aja. Tadi katanya terdengar ledakan pakai dari truk. Kalau masalah tangki ya? ledakan itu kita nggak tahu juga. Api berhasil dipadamkan setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran berjibaku memadamkan titik api di gudang dan rumah yang terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Pemirsa, Jakarta menyandang kualitas udara terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Bahkan kemarin tercatat indeks kualitas udara Jakarta berada di level 4. Kualitas udara di langit Jakarta kembali disorot lantaran masuk ke dalam salah satu yang terburuk di dunia. Berdasarkan data dari situs IQ Air dan alat pemantau udara di Bundaran HI, polusi udara Jakarta Minggu pagi tercatat di angka 160 hingga 168. Artinya udara Jakarta tidak sehat dan rentan dengan penyakit pernapasan. Langit pagi ibu kota juga dihiasi dengan kabut yang merupakan polusi udara sangat mengkhawatirkan. Emang bener sih dibilang buruk karena akhir-akhir ini tuh sangat panas banget. Pakai AC pun tetap panas, cuacanya bener-bener mengeluarkan keringet ya. Pokoknya panas deh, polusi banget. Warga juga merasakan perbedaan kualitas udara Jakarta antara pagi dan siang hari yang cenderung lebih berpolusi. Kalau untuk di pagi hari saya rasa sih 11-12 sama cuaca di Bogor. Cuma untuk siang sepertinya agak berbeda di Jakarta dengan di Bogor. Berbedanya gimana, Mas? Berbeda mungkin dari segi polusi debunya lebih terasa. Masalah ini menjadi tantangan besar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menjadikan kualitas udara bersih dan segar. Salah satunya dengan beralih menggunakan transportasi umum dan kendaraan listrik. Ya, pemirsa, selama beberapa waktu belakangan kami mendapatkan informasi bahwa indeks kualitas udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dengan status tidak sehat. Dan berdasarkan pemantauan yang kami lakukan hingga saat ini melalui situs IQR dan juga alat pemantau udara di Jakarta, ini menunjukkan bahwa memang betul bahwa udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia yang kami rasakan hingga saat ini. Di mana dari situs tersebut ini juga menunjukkan bahwa Jakarta ini masuk ke dalam kategori 4 atau di zona merah, yang artinya udara di Jakarta ini menjadi salah satu yang terburuk di dunia dan juga sangat rentan terjadi adanya penyakit pernapasan. Dan memang terlihat juga di layar kaca Anda, pemirsa, bahwa memang ada seperti kabut biasa yang sering kita lihat pada umumnya, namun ini merupakan polusi udara yang dihasilkan dari kendaraan
bahan bakar fosil dan juga dari adanya pabrik-pabrik yang ada di sekitaran Jakarta. Ini menghiasi di langit ibu kota Jakarta kabut tebal yang mengakibatkan dan juga kondisinya ini cukup mengkhawatirkan dari adanya polusi udara ini. Dari pihak pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini juga menghimbau agar masyarakat ini bisa beralih dengan menggunakan moda transportasi umum atau menggunakan kendaraan listrik, dan juga rencananya pemerintah juga akan menambah ruang terbuka hijau agar udara di Jakarta ini bisa kembali segar seperti semula. Dari Jakarta, Salam Rahmat, Tri Julianti, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, seorang bule warga negara Australia dideportasi imigrasi setelah terbukti menganiaya warga Aceh. Akibat ulahnya, di akhir April lalu, seorang pria dirawat di rumah sakit dengan luka 50 jahitan di kaki. Ripsy Jones Bodimani, 23 tahun, warga negara asing asal Australia ini dipulangkan secara paksa oleh pihak imigrasi melalui Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Pelaku diterbangkan dengan pesawat Garuda Indonesia dengan tujuan Melbourne, negara bagian Victoria. Meski terbukti menganiaya seorang warga Aceh, namun Kejaksaan Negeri Semele akhirnya memutuskan membatalkan tuntutan karena pelaku dan korban sepakat berdamai. Ripsy Jones mengaku menyesal dan meminta maaf atas tindakannya kepada korban dan keluarganya. I do feel guilty, yes, but I am also feeling much better now because, you know, with the family, we've already given hugs. They've basically said I'm a part of their family and I'm welcome to come back and even stay at their house whenever they want. Akhir April lalu, Ripsy Jones Bodimani, bule asal Australia ini ditahan di Mapolres Simele setelah mabuk dan menganiaya sejumlah warga Simele, Aceh. Bahkan salah seorang korban bernama Ediron dirawat di RSUD Simele karena terluka dan mendapat 50 jahitan di kakinya. Korban dianiaya pelaku saat mengendarai sepeda motor hingga terjatuh. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Informasi olahraga pemirsa, tunggal putra Indonesia Anthony Sinisuka Ginting berhasil mempertahankan gelar juara pada Singapura Open 2023. Ginting menang dengan melakukan tunggal putra Denmark Andres Antonsen di partai final. Pebulu tangkis tunggal putra Anthony Sinisuka Ginting menyempurnakan peran sebagai ujung tombak Indonesia dengan meraih gelar pada Singapura Open 2023. Penampilan impresif ditunjukkan Ginting sebagai satu-satunya pebulu tangkis merah putih sejak semifinal pada turnamen BWF World Tour Super 750 itu. Pemain berusia 26 tahun itu menuntaskan perjalanannya dengan sempurna berkat kemenangan atas tunggal putra Denmark Andres Antonsen di partai puncak. Berlaga di Singapore Indoor Stadium, Kalang, Singapura, Ginting menang 2 game langsung. Ginting menang dengan skor 21-16 dan 21-13 dalam tempo 40 menit. Ginting mempertahankan gelar yang diraihnya tahun lalu. Ia menjadi tunggal putra pertama yang dapat merebut gelar juara Singapore Open secara back-to-back sejak tahun 2003. Setelah tiba di Indonesia, timnas Palestina langsung gelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya. Palestina membawa 23 pemain untuk menghadapi skuad Garuda. Setelah tiba di Indonesia pada Sabtu malam, timnas Palestina langsung menggelar latihan di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Jawa Timur pada Minggu petang. Sebanyak 23 pemain yang dibawa ke Indonesia mengikuti latihan di bawah arahan pelatih Makram Dabub. Latihan perdana ini hanya fokus pemulihan kondisi fisik dan adaptasi cuaca kota Surabaya. Menurut Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Palestina, melawan skuad Garuda bukan soal menang atau kalah, karena bisa berada di Indonesia menjadi kebanggaan bagi timnas Palestina. We
consider you more than just friends. You're not just a team that we play against. You are our brothers and sisters, and we are very happy to be here and play that match. Prediction? Well, I don't like to predict, as I told you. There are no winners or losers. Whoever wins, for us, we will be happy. FIFA Matchday antara Indonesia melawan Palestina akan digelar 14 Juni di Stadion Gelora Bung Tomo. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, iNews melaporkan. Menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia menjadi bagian strategis yang harus dihadapi bersama. Karena itu pemerintah menggelar Pekan Nasional atau PENAS ke-16 petani dan nelayan di Kota Padang, Sumatera Barat yang diisi dengan berbagai kegiatan seperti kegiatan percontohan agribisnis dan pameran alat mesin pertanian. Kemeriahan berlangsung di lapangan udara Sultan Syahrir Kota Padang, Sumatera Barat saat 40.000 orang menghadiri Penas Tani dan Nelayan. Forum pertemuan yang berlangsung sejak tahun 1971 ini menjadi bagian strategis dalam upaya membangun kesepahaman dari berbagai kepentingan di sektor pertanian dan perikanan. Dalam Penas Tani Nelayan 2023 yang digelar mulai 10 hingga 15 Juni ini, selain dihadiri petani dan nelayan dari seluruh Indonesia, para pemimpin daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota juga turut serta. Kegiatan ini bertemakan konsolidasi bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan dunia akibat kekeringan dan ketegangan politik di berbagai belahan dunia. Hal ini menjadikan pengelolaan sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional lebih menantang di masa depan. Karenanya, pemerintah pun berupaya membantu para petani, peternak, dan nelayan melalui kredit usaha rakyat atau KUR maupun melalui program taksi Al-Sintan. Salah satu yang Bapak Presiden dorong adalah bagaimana memberi modal pada petani. Tidak ada lagi hanya bagi-bagi, tetapi memberikan modal, memberikan gagasan dan menjaga sama-sama. Oleh karena itu, kredit usaha rakyat menghadirkan perbankan yang ikut memodali aktivitas pertanian baik di budidaya, di pasca panen maupun katakan di proses-proses perdagangannya, agribisnisnya, itu bisa difasilitasi dengan kredit usaha rakyat. Kepada seluruh petani dan juga peternak dan juga nelayan, setiap kabupaten kota di Indonesia nilainya 50 miliar. Nah inilah yang nanti khusus Kota Padang kita akan dudukkan karena kita punya 15.000 petani yang ada di Kota Padang ini. Nah ini bagaimana kita bisa nantinya menyalurkan dana KUR tersebut sehingga dapat memajukan sektor pertanian yang ada di Kota Padang. Upline Project Ditjen PSP juga menggelar berbagai kegiatan agribisnis melalui percontohan dan sosialisasi ramah lingkungan dari hulu ke hilir. Mulai dari permodalan hingga jaringan pasar, serta memperkenalkan taksi Al-Sintan, yakni program pertanian dalam rangka menyediakan alat dan mesin pertanian secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui bantuan kredit usaha rakyat. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.